Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita akan bahas tentang filsafat pendidikan modern. Sebelum ke tokohnya, baiknya kita ketahui dulu apa itu filsafat pendidikan modern. Filsafat pendidikan modern merupakan cabang filsafat yang berupaya memahami hakikat pendidikan dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika sosial abad modern ini. Fokus filsafat pendidikan modern ini adalah pada pengembangan potensi individu secara utuh, kebebasan berpikir, dan adaptasi terhadap perubahan sosial serta kemajuan zaman. Ciri utama dari filsafat pendidikan modern ini yang pertama berorientasi pada peserta didik atau student center learning. Fokusnya adalah mengembangkan keunikan, potensi, dan kreativitas individu. Yang kedua, berbasis pada pengalaman atau experience learning. Belajar dipahami sebagai proses aktif yang melibatkan pengalaman langsung. Yang ketiga, rasional dan ilmiah. Pendidikan dipandang sebagai proses yang dapat dijelaskan, diuji, dan dikembangkan secara ilmiah. Terus humanistik, peningkatan martabat, kebebasan, dan tanggung jawab manusia. Demokratis dan terbuka, mendorong dialog, partisipasi, dan kebebasan berpikir. Yang terakhir dari ciri utama filsafat pendidikan modern ini adalah fleksibel terhadap perubahan sosial, kurikulum dan metode belajar harus adaptif terhadap kemajuan ilmu dan teknologi. Ada 3 tokoh filsafat pendidikan modern. Yang pertama John Dewey, yang kedua Jean Piaget, yang ketiga Paulo Freire. Yang pertama yang kita bahas adalah filsuf John Dewey. Alirannya terkenal adalah pragmatis dan progresivisme. Konsep kunci adalah learning by doing. Pandangannya, pendidikan adalah proses sosial dan rekonstruksi pengalaman. Sekolah harus menjadi miniatur masyarakat demokratis. Tujuan dari pandangan John Dewey itu sendiri adalah membentuk individu yang kritis, kreatif, dan mampu berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Yang kedua, menurut Jean Piaget. Aliran yang sangat terkenal menurut filsuf ini adalah aliran konstruktivisme. Bagaimana siswa itu belajar dari pengalaman dan pengetahuan dibangun sendiri. Konsep kunci dari tahap perkembangan kognitif anak ini. Terus pandangannya pengetahuan itu dibangun secara aktif oleh peserta didik berdasarkan interaksi dengan lingkungannya. Tujuannya mengembangkan kemampuan berpikir logis sesuai dengan tahap perkembangan anak. Itu menurut Jean Piaget. Terus selanjutnya menurut Paulo Freire, aliran yang sangat terkenal itu humanisme radikal atau kritis, karya utama Pedagogy of the Oppressed. Pandangannya tentang pendidikan harus membebaskan dari penindasan dan kesadaran palsu atau conscientization. Tujuan dari pandangan ini menurut Paulo Freire adalah membangun kesadaran kritis dan kebebasan berpikir terhadap realitas sosial. Nah, adapun tujuan dari pendidikan filsafat modern, yang pertama, mengembangkan potensi individu secara menyeluruh, intelektual, moral, sosial, dan estetika. Terus yang kedua, menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga, mempersiapkan peserta didik menghadapi perubahan sosial dan teknologi. Yang keempat, menanamkan nilai-nilai demokratis, kebebasan, dan tanggung jawab. Yang kelima, mendorong pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning. Yang keenam,
mewujudkan masyarakat yang adil, humanis, dan beradab. Nah, itulah pembahasan kita tentang tujuan pendidikan filsafat modern. Jangan lupa bahagia. Kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.